Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1 22104 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal, di mana dalam materi kebijakan fiskal di sini ada 7 sub materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama asal mula kebijakan fiskal, yang kedua pengertian kebijakan fiskal, yang ketiga instrumen kebijakan fiskal, yang keempat macam-macam kebijakan fiskal, yang kelima tujuan kebijakan fiskal, yang keenam fungsi kebijakan fiskal, dan yang terakhir yaitu kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Langsung saja memasuki ke materi yang pertama, yaitu asal mula kebijakan fiskal, di mana kesadaran terhadap pengeluaran dan penerimaan pemerintah belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka timbullah gagasan dengan sengaja untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Di mana teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Nah, pada masa depresi pada tahun 1930-an, teori kebijakan fiskal ini pertama kali mulai muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Nah, kebijakan moneter di sini berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Nah, pada saat terjadi pengangguran harga turun dioresi, maka oleh kebijakan moneter dengan cara menambah jumlah uang yang beredar lewat politik dengan menurunkan tingkat bunga atau dengan politik pasar terbuka, di mana pemerintah membeli surat berharga. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman Romawi kuno. Nah, sedangkan KBBI mengartikan fiskal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Nah, jadi di sini kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk memengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Di sini ada 4 instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang di sini merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang anggaran dapat menjadi berimbang. Nah, instrumen yang kedua yaitu stabilitas anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis di sini yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Yang ketiga yaitu pengelolaan anggaran. Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Yang keempat yaitu pembiayaan fungsional, di mana pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu macam-macam kebijakan fiskal. Nah, dalam perkembangan kebijakan fiskal di sini dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pembiayaan fungsional atau functional finance, di mana di sini dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna untuk meningkatkan kesempatan kerja. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan anggaran. Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan fungsional yang tadi, karena pengeluaran pemerintah di sini, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Nah, yang ketiga yaitu stabilisasi anggaran otomatis. Dengan stabilisasi otomatis, maka pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja. Nah, yang terakhir yaitu anggaran belanja seimbang,
di mana di sini suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan manage budget adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka waktu yang panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tujuan kebijakan fiskal. Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal ialah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara dengan berbagai sasaran, di mana sasarannya yaitu seperti berikut ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara. Yang kedua yaitu mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara. Yaitu di sini ada fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi alokasi, yaitu anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di sini memiliki kaitan yang sangat erat dengan inflasi di Indonesia. Kebijakan fiskal dipegang oleh pemerintah sebagai otoritas yang memegang pengeluaran pemerintah. Sementara kebijakan moneter dipegang oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Kedua instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran sangat penting karena kedua instrumen tersebut berkaitan erat dengan anggaran negara. Dengan pengaturan anggaran negara, maka diharapkan kebijakan fiskal dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan terus tumbuh. Dalam menekan laju inflasi di Indonesia, melalui kebijakan fiskal juga melalui kebijakan moneter. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan fiskal. Jadi dapat saya simpulkan atau kesimpulan dari materi kebijakan fiskal tadi yaitu kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah di sini berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Nah, sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, maka pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi agar lebih baik. Nah, sekian materi mengenai kebijakan fiskal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.